terutama teman-teman yang ada di kampus ya. Bagaimana hukumnya, bagaimana sikap kita dan seterusnya. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan ikhtilat, ya, akan saya sampaikan satu pendahuluan, yaitu berkaitan dengan adab berinteraksi dengan lawan jenis. Karena ini lebih luas dan lebih menyeluruh. Kalau ikhtilat itu kan cuma satu bagian. Ya, sedangkan interaksi dengan lawan jenis bukan hanya ikhtilat. Yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai seorang muslim dan muslimah. Ada beberapa adab yang perlu kita ketahui berkaitan dengan berinteraksi dengan lawan jenis, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Namun sebelum itu, perlu kita renungkan di slide berikutnya. Ada satu kaidah ilahiyah yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan syariat Islam. Berkaitan dengan syariat Islam terkait dengan larangan-larangan yang ada di dalam ya syariat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama satu kaidah yang berbunyi asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihat. Asy-syari' yaitu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, syari' itu pembuat syariat ya. Yang ya menentukan syariat yaitu Allah dan rasul. Tidaklah memerintahkan sesuatu. La ya'muru ya illa, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali ya perintah tersebut mengandung murni ya, murni mengandung maslahat, murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan. Apa itu maslahat? Kebaikan. Jadi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyuruh kita melakukan sesuatu, namanya perintah ya, menyuruh kita melakukan sesuatu, ya, kecuali di dalam perintah itu satu apa? Itu murni kebaikan. Jadi kebaikan murni. Atau apa? Dominan dari sesuatu tersebut adalah kebaikan. Meskipun mengandung mungkin sisi madarat atau sisi ketidakbaikan, tapi dominannya adalah kebaikan. Baik, ini penggalan yang pertama. Penggalan yang kedua. Wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihatun. Dan tidaklah Allah dan Rasulnya melarang dari melakukan sesuatu. Ya, melarang sesuatu kecuali perkara yang dilarang tersebut adalah benar-benar rusak. Benar-benar apa? Rusak. Benar-benar bahaya. Atau bahayanya atau kerusakannya itu dominan. Bisa dipahami kaidah ini ya? Jadi Allah melarang kita melakukan A misalnya. Kenapa Allah melarang kita melakukan A? Karena itu adalah sesuatu yang bahaya, sesuatu yang merusak. Atau apa? Kalau itu tidaknya murni merusak atau 100% bahaya, maka apa? Kerusakan yang ditimbulkan, bahaya yang ditimbulkan itu dominan. Baik. Ini kaidah yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan syariat ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa saja yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an, apa saja yang diperintahkan oleh Nabi dalam ya dalam hadis-hadisnya, maka itu pasti mengandung kebaikan. Dan apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, itu pasti mengandung kerusakan dan bahaya yang akan menimpa pelakunya. Baik, ini sederhana kalimatnya begitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahas, kenapa sih Islam ya apa larang ini, larang itu ya? Kenapa Islam ya nyuruh kita ini itu dan seterusnya? Ada sesuatu yang ya diharapkan, ada sesuatu yang ada di balik perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui. Tidak ada satupun perintah Allah pasti itu
ya mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Dan tidak ada larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kecuali pasti itu ada bahaya yang mengintai bagi orang yang melakukannya. Baik, kita langsung masuk pada adab-adab interaksi lawan jenis. Yang pertama, yaitu menutup aurat. Ya, meskipun ayat yang kita bawa di sini adalah ayat untuk perempuan, tapi menutup aurat adalah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Ya, baik. Bagi seorang wanita yang ingin melakukan komunikasi dengan pria yang bukan mahramnya, maka hendaknya ia selalu menjaga auratnya tetap tertutup. Begitu pula pria. Ya, meskipun saya tidak tulis di sini, begitu pula pria ketika ingin berkomunikasi dengan wanita, maka dia juga harus menutup aurat. Jangan sampai menggunakan pakaian yang menarik perhatian sehingga menimbulkan bisikan syaitan, apalagi terjerumus ke dalam syahwat, ya, ke dalam keinginan-keinginan hawa nafsu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nabiyyu, wahai para nabi. Qul, katakanlah li azwajika, kepada istri-istri, wa nisa'il wa banatika, dan anak-anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, dan para perempuan orang-orang beriman, yudnina 'alaihinna, ya, untuk apa? Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Mengulurkan jilbab, yang namanya mengulurkan itu apa? Sesuatu yang lebar. Bukan cuma di kuel-kuel di sini doang, ya. Jika para ulama menyimpulkan dari hadis ini, ya, dari ayat ini, mengulurkan, ya, jilbab, maknanya apa? Jilbabnya itu lebar. Ya, tidak hanya dililit di kepala, ya, tapi apa? Dijulurkan, ya, ke seluruh tubuhnya. Apalagi ada kata-kata ke seluruh tubuh mereka. Baik, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ayat ini sangat mengandung banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Di antara yang pertama, yang diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat, menutup jilbab adalah istri-istri Nabi, anak-anak Nabi, anak perempuan Nabi, dan seluruh wanita muslim. Sehingga tidak ada kata kecuali. Ya, tidak ada kata kecuali. Anak kiai nggak kena, ya tidak. Kalau kiainya beriman, ya harusnya, ya, perintahkan anak perempuannya untuk memakai jilbab. Ya, sehingga ada yang mengatakan, ya, bahwasannya tidak wajib pakai jilbab, ya, dengan alasan-alasan yang mereka sampaikan, maka tidak tepat. Kenapa? Allah perintahkan kepada seluruh muslimah. Kemudian apa? Jilbab bagi seorang wanita adalah yang menutupi tubuh, bukan aksesoris. Sekali lagi, ya, jilbab bukan aksesoris. Kalau jilbab aksesoris hanya sekedar untuk penghias, maka, ya, ini kurang tepat menempatkan, ya, pemakaian jilbab, ya. Karena yang diperintahkan adalah mengulurkan, bukan hanya sekedar menutupi. Maka dari itu kepada para akhwat, para wanita muslimah, ya, silahkan untuk berproses. Tidak harus langsung pakai jilbab lebar yang lebar banget, tidak. Pelan-pelan. Ya, mungkin yang tadinya pakai apa, jilbab yang rambutnya aja kelihatan gitu, ya. Lama-lama pakai ciput, ya, ciputnya untuk menutupi rambutnya, ya. Kemudian lama-lama agak sedikit melebar sedikit sesuai dengan, ya, kemampuan dia. Lama-lama bisa tambah lebar dan seterusnya. Ya, dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih sempurna berproses. Tidak kami katakan, ya, wanita yang berjilbab mungkin hanya sekedar menutup kepalanya itu dia tidak menjalankan perintah Allah. Ya, tidak demikian. Dia tetap menjalankan perintah Allah, menutup auratnya. Namun, ya, akan lebih sempurna jika dia lebih lebarkan lagi, lebih panjangkan lagi. Sehingga apa? Ya, proses. Kita hargai proses. Ya, karena mungkin sebagian di antara muslimah ada memiliki lingkungan yang kurang mendukung, atau orang tua, atau teman, atau yang lainnya. Namun sekali lagi, Anda sebagai muslimah yang Anda, ya, patuh kepada perintah Allah, ada usaha, ada upaya untuk terus meningkatkan kualitas, ya, kualitas, terutama kualitas
di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa ya, para akhwat yang mungkin jilbabnya belum begitu lebar ya, tidak mengapa. Nanti ya ditambah lebar lagi dan seterusnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Kemudian yang pelajaran berikutnya adalah eh, eh, jilbab ini adalah tanda pengenal seorang muslimah. Jilbab adalah tanda pengenal seorang muslimah. Sehingga mungkin kalau teman-teman lihat ada cewek misalnya ketika teman-teman kuliah di UGM gitu ya, nggak pakai jilbab, maka bayangan teman-teman pasti apa? Oh dia mungkin non muslim. Kalimatnya begitu. Mungkin non muslim padahal dia muslim. Karena memang apa? Jilbab ini adalah apa? Adna ayyu arafna. Supaya mereka lebih mudah dikenal. Oh dia muslimah. Ya. Baik. Apakah otomatis orang yang tidak pakai jilbab itu dia tidak muslimah? Ya tidak. Mungkin dia belum pakai. Dan kita doakan dia dapat hidayah. Karena itu sesuatu yang tidak boleh. Apalagi sudah balighah ya. Sudah dewasa, dia tidak menutup auratnya dengan menutup jilbabnya. Ya, dengan mengenakan jilbabnya, maka ini sesuatu yang keliru. Hendaknya diberikan motivasi supaya dia memakai jilbab. Jangan diejek, jangan dihina, jangan dicaci maki ya. Kalau perlu teman-teman yang berada di keluarga muslim misalnya punya program ya tebar jilbab bagi teman-teman yang belum pakai jilbab misalnya. Atau bisa saja teman-teman bikin challenge ya, pakai jilbab, coba pakai jilbab lebih cantik mana antara enggak pakai jilbab sama pakai jilbab. Ternyata lebih ya lebih solihah, lebih berwibawa ketika memakai jilbab. Oh dikasih jilbab. Ini bisa jadi program. Ini di luar negeri sudah banyak ya challenge semacam ini. Bisa jadi itu jalan hidayah bagi saudari-saudari muslimah yang belum pakai jilbab. Ya, baik. Begitu. Ya, jadi seorang wanita muslimah memakai jilbab itu lebih mudah dikenali. Kemudian ya akan lebih ya menjaga dirinya dari diganggu. Ya, apalagi kalau jilbabnya lebar. Ya, orang-orang ketika melihat jilbabnya, oh ini wanita baik-baik, oh ini orang yang menjaga dirinya. Ya, maka orang akan segan melihat. Ya berbeda dengan apa? Orang yang pakai jilbab ya. Pakai jilbab tapi atasannya eh, rapat, bawahannya subhanallah ini mengerikan sekali ya, super ketat, apalagi pakai pakaian yang tipis, membentuk tubuhnya. Ini ya sangat disayangkan ya, perlu diperbaiki pakaian. Oleh karena itu, ikhwatal iman wa akhwatal Islam, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, jilbab ini adalah suatu yang ya niscaya bagi seorang wanita muslim. Dan banyak di antara wanita muslimah yang belum pakai jilbab, mereka beralasan, tuh yang pakai jilbab saja banyak yang tidak baik, banyak yang akhlaknya tidak baik. Taib. Ya. Jadi ketika ada seorang yang keliru atau orang salah, jangan disalahkan jilbabnya. Emangnya nggak ada orang yang nggak pakai jilbab dia akhlaknya buruk, akhlaknya jelek? Pasti banyak. Bahkan banyakan yang demikian. Kenapa kok yang disalahkan bukan tidak pakai jilbabnya? Ya, kenapa kalau yang melakukan orang pakai jilbab yang disalahkan jilbabnya? Baik, maka yang benar adalah oh dia mungkin ya keliru di dalam tindakannya, tapi jilbabnya adalah sesuatu yang benar. Sehingga tidak boleh beralasan tidak memakai jilbab karena apa? Ya, karena dia ingin menata hatinya dan seterusnya. Dan dalihnya saya tetap berbuat baik kepada manusia, saya tetap berakhlak baik kepada orang lain. Maka kita katakan adab akhlak yang paling harus dijunjung tinggi adalah akhlak seorang hamba kepada Allah, bukan kepada manusia. Apa akhlaknya seorang muslimah kepada Allah? Pakai jilbab. Kalau dia kepada manusia, kepada teman-temannya, bisa berbuat baik, tapi dia tidak mau taat kepada Allah, artinya dia tidak punya akhlak kepada Allah. Artinya dia tidak beradab kepada Allah yang menyuruhnya untuk memakai jilbab. Maka ya, dia pertaruhkan lebih mengedepankan berakhlak, beradab kepada manusia yang tidak akan bisa menyelamatkannya dari ya siksaan Allah
kemudian dia malah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan dia ingin beradab kepada manusia. Ini bagaimana? Ya, tapi maka harusnya dia kedepankan adabnya kepada Allah, akhlaknya kepada Allah, yaitu dengan menaati perintah-perintah. Nah, begitu pula seorang laki-laki, dia tidak boleh sembarangan karena dia mungkin ini terus dia apa pakai baju sembarangan tidak. Ya, maka di pembahasan fikih ada beberapa aurat ya. Di antaranya aurat ketika bertemu dengan perempuan ajnabiyah atau perempuan yang bukan mahramnya. Mahram bukan muhrim ya. Mahram artinya seorang yang apa namanya? Haram dinikahi. Kalau bukan mahram berarti boleh dinikahi. Kalau muhrim artinya orang yang ihram, orang yang pakai pakaian putih-putih yang apa namanya ketika mau berangkat umroh itu namanya muhrim. Ini tolong dibenarkan teman-teman ya. Kalau mahram itu orang yang haram dinikahi. Kalau bukan mahram, kamu kan bukan mahramku, artinya apa? Kamu boleh nikah sama aku. Begitu ya. Baik. Nah, kalau bertemu dengan bukan mahramnya, maka laki-laki dia perhatikan ya, auratnya laki-laki adalah dari pusar sampai lututnya ya. Maka tidak boleh celana pendekan kemana-mana gitu ya. Apalagi ke tempat umum, tidak boleh. Ya. Baik itu ya di hadapan perempuan yang bukan mahramnya atau sesama laki-laki. Itu tidak boleh karena itu aurat yang harus ditutup di mata orang orang lain bagi laki-laki. Baik. Ini untuk laki-laki ya. Ada untuk perempuan ya. Dia tutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak telapak tangannya. Nah, kemudian larangan atau adab yang kedua adalah dilarang berduaan di dalam Islam, melarang seorang ini tulisannya kecil banget ya. Mungkin teman-teman yang apa namanya? Yang agak minus nanti mungkin bisa di-zoom. Dilarang berdua-duaan atau istilahnya adalah khalwat. Tidak ada larangan untuk bergaul dengan lawan jenis namun membutuhkan lebih banyak kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukannya. Jadi kita tidak dilarang untuk bergaul dengan teman kita yang perempuan, berinteraksi dengan perempuan, itu tidak ada larangan. Yang ada adalah rambu-rambu, kehati-hatian. Makanya di sini dikasih rambu-rambu apa? Tidak boleh berdua-duaan. Karena ini tujuannya adalah untuk mencegah fitnah. Ya, karena jika seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan, maka yang ketiga adalah syaitan. Sebagaimana kata Nabi, "Ala la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asy-syaitan." Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Ingat, kalau sama ibunya, sama kakaknya, sama adiknya ya enggak masalah. Kalau sama bukan mahramnya teman kampus misalnya, tidak boleh berdua-duaan. Karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Apakah saya tidak boleh ya mengerjakan tugas bareng teman saya perempuan? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Karena apa? Di kampus pasti mau tidak mau kita akan berurusan dengan laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Maka ada solusi. Ya, seorang laki-laki dan perempuan boleh berinteraksi, boleh berduaan jika berada di tempat umum. Jika berada di tempat umum. Karena larangan ini adalah larangan jika mereka hanya berdua saja di kamar, ya di pojokan, di semak-semak, di mana ya tempat yang tidak ada orang lain. Karena Nabi pernah ya berkomunikasi ya, berinteraksi dengan seorang sahabiah di pinggir jalan. Dan pinggir jalan itu pasti banyak orang. Maka teman-teman jika ada keperluan dengan teman akhwat atau teman perempuan, cari tempat yang ramai. Misalnya mau ngerjain tugas bareng misalnya, cari di pinggir apa namanya, pinggir hall atau di mana gitu, tempat yang ramai sehingga apa tidak terjadi khalwat, tidak terjadi berdua-duaan. Ya, ini solusinya. Ya meskipun kita katakan lebih aman lagi apa ajak teman yang lain. Ya baik yang perempuan ngajak teman perempuannya atau yang laki-laki ngajak teman laki-lakinya sehingga tidak berdua-duaan murni gitu ya. Namun jika memang terpaksa maka cari tempat yang ramai sehingga kalian berdua itu tidak ya berkholwat, tidak bersendirian berduaan, tapi ada orang lain.
Baik. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, menundukkan pandang. Dan ini penting. Ya, bagi laki-laki, baik laki-laki maupun wanita, sebaiknya ketika melakukan komunikasi saling menundukkan pandang. Bukan malah matanya jelalatan, bukan malah matanya eh scan ya, wanita atau laki-laki misalnya. Kenapa? Ya dikarenakan dalam pandangan terdapat godaan untuk melakukan zina. Apalagi jika ada rasa. Coba ya dalam bahasa Jawa ada sebuah ungkapan witing tresno ya. Ya, witing tresno jalaran soko kulino. Ya, kulino itu berasal dari apa? Dari mata turun ke hati. Dari mata pandang memandang sesuatu akhirnya apa? Turun ke hati. Akhirnya apa? Ada rasa-rasa ingin yang tidak diperkenankan. Ya kalau mau nikah ya nggak apa-apa ya kalau dilanjut nikah. Tapi kan masih kuliah, masih sangat jauh. Akhirnya terjebak pada ya sesuatu hubungan yang tidak halal, yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Karena apa? Dari mata. Makanya diperintahkan untuk menundukkan pandang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah ditentukan bagi anak Adam yaitu manusia baginya zina, bagian zinanya di mana ia pasti mengerjakannya. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul atau menyentuh, zina kaki adalah berjalan, serta zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan. Yang semuanya dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluan. Mohon maaf. Ya, asal muasalnya itu dari tidak ujuk-ujuk langsung disikat. Pasti ada permulaannya. Kalau tidak sentuhan, kalau tidak pandang memandang, kalau tidak mendengar, ya, kalau tidak apa, membayang-bayangkan. Itu zina. Namun ya semua itu ya menjadi dosa zina yang ya yang di situ adalah yang harus dihukum adalah ketika dibuktikan dengan mohon maaf ya melakukan hubungan. Ini sangat berbahaya. Ya, tidak mungkin orang baru ketemu ujuk-ujuk langsung misalnya. Kecuali udah ada apa? Interaksi mata saling memandang atau menyentuh atau yang lainnya itu tidak mungkin ya. Karena apa? Harus ada apa namanya? Interaksi. Ya disebutkan oleh Nabi tadi. Kalau tidak ada itu nggak mungkin terjadi yang namanya perzinahan. Ya. Apa orang buta misalnya kita kasih contoh orang buta ketemu papasan. Apakah mereka tertarik mau zina? Ya enggak. Ini nggak lihat kok. Ya. Kenapa tidak ada interaksi, tidak ada sentuh menyentuh, tidak ada lihat melihat, tidak ada dengar mendengar, tidak ada bayang membayangkan. Barakallahu fikum. Ini adab yang ketiga. Tidak ya apa harus menundukkan pandangan. Ya berbicara silahkan berbicara, ngobrol silahkan ngobrol tapi harus punya adab ya. Punya adab yaitu apa? Menundukkan pandang, tidak jelalatan, tidak melotot dan seterusnya. Baik, kemudian yang keempat tidak menyentuh. Ya, interaksi antar lawan jenis diperbolehkan dalam Islam selama masih dalam batas yang diperbolehkan. Salah satunya adalah dilarang bersentuhan kecuali mahram ya. Jadi orang yang jadi mahram. Kalau bukan mahram maka tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, la yuta'na fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuknya kepala seorang laki-laki dengan pasak dari besi. Ya, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini ancaman dari Nabi. Tidak boleh main sentuh-sentuh itu ya. Pegang-pegangan tangan, bukan istrinya, bukan mahramnya. Tidak boleh. Ini kalau kita bahas cuma ikhtilat doang, ini nggak masuk. Ya, iya emang nggak ikhtilat, tapi sentuh-sentuhan dan seterusnya. Ya memang nggak ikhtilat, tapi pelotot-pelototan. Ya emang nggak ikhtilat, tapi berdua-duaan. Ini sama saja, maka harus kita bahas seluruhnya. Kemudian yang kelima, tidak berdandan yang menarik perhatian. Ya, tidak berdandan di sini maksudnya adalah berdandan ala-ala yang memikat ya. Bukan maksudnya seorang wanita tidak boleh membersihkan diri, kemudian apa namanya? Ya sekadarnya secukupnya. Kalau sekadarnya secukupnya tidak masalah. Tapi kalau dandan sampai di situ ya menarik perhatian laki-laki, menarik nafsu laki-laki, ini tidak boleh. Ya,
Bahkan mengenakan wewangian dengan tujuan untuk menunjukkan bau wanginya kepada laki-laki. Kalau sekedar pakai wangi itu untuk biar nggak bau badan, atau wangi yang tidak sampai keluar kemana-mana, maka tidak masalah. Tapi kalau dia pakai wewangian, pakai parfum tujuannya memikat laki-laki, ya menarik lawan jenis, ini bahaya. Apa kata Rasulullah SAW? Seorang perempuan yang mengenakan wangi lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harumnya. Berarti apa? Untuk memikat, untuk menarik laki-laki tersebut. Ya, dari parfum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pezina. Maka diancam seperti pezina. Wal'iyadzubillah. Jadi apa? Hati-hati. Maka teman-teman akhwat yang mau pakai parfum silakan. Karena parfum yang hanya untuk sekedar menghilangkan bau badan, yang tidak sampai baunya memikat laki-laki. Ya, Anda bukan kalau seperti di Jepang ada geisha, seperti ada mohon maaf PSK dan seterusnya. Karena mereka naudzubillah min dzalik itu ya menarik laki-laki. Kalau kita ya wanita-wanita muslimah baik-baik kemudian memakai seperti itu, apa beda? Dari sisi ini ya, bukan kemudian dituduh apa saya tidak berzina kok dituduh berzina, tidak. Dari sisi ini dia mirip dengan pezina. Itu apa? Menebarkan bau harumnya supaya memikat laki-laki. Ini enggak boleh. Ya, ini penting. Ya terutama bagi para wanita muslimah. Ya, begitu pula laki-laki setidaknya jangan demikian. Tapi kalau saya kira laki-laki jarang yang punya seperti itu. Laki-laki pakai minyak saja itu jarang-jarang kadang ya. Tapi secara umum laki-laki tidak demikian. Ya, karena laki-laki biasanya mereka pakai eh, deodoran, pakai minyak wangi karena memang ya biar tidak bau badan. Secara umum ya kalau walaupun ada itu ya satu dua orang. Tapi kemudian yang terakhir, kok yang terakhir. Yang keenam, menjaga batas intensitas komunikasi. Jangan terlalu dekat, apalagi sampai chat pribadi yang di luar kebutuhan. Ya, di luar kebutuhan. Ya, apalagi teman-teman yang misalnya butuh untuk komunikasi masalah tugas dan seterusnya. Ini jangan sampai di luar kebutuhan. Kalau butuh bahas PR ya bahas PR saja. Ya, jadi jangan melebar kemana-mana. Udah makan belum? Udah sholat tahajud belum ya? Udah sholat duha belum? Modus, jadi modus. Hati-hati. Kebablasan, tidak boleh. Dan yang ketujuh, nah ini salah satunya adalah tidak bercampur baur. Ini nanti yang akan kita bahas ya, yaitu ikhtilat. Ya, itu ikhtilat. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan yang terakhir, ada berinteraksi dengan lawan jenis adalah dilarang bagi wanita melembut-lembutkan suara di hadapan laki-laki. Ya, dengan melenguh, dengan mendesah, ini tidak boleh. Ya, kenapa ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wa qulna qawlan ma'rufa. Oleh karena itu janganlah kalian wahai para wanita tunduk dalam berbicara. Ya, melembut-lembutkan dalam bicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Laki-laki yang di depannya ada wanita lembut-lembut suaranya apalagi sambil mendesah-desah ini bahaya sekali. Mengundang maksiat, mengundang syahwat. Enggak boleh. Meskipun itu bercanda, meskipun jangan seperti itu di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Baik. Nah, ini yang mungkin sekilas bagi teman-teman ada berinteraksi dengan lawan jenis secara umum ya. Kemudian saya share PDF ya, ada tulisan dari Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal berkaitan dengan adab atau berkaitan dengan ikhtilat ya. Berkaitan dengan ikhtilat. Ini bisa di-share PDF-nya ya. Judulnya dosakah campur baur lawan jenis di pasar, kampus dan rumah sakit. Baik. Nah, asalnya campur baur antara laki-laki dan perempuan itu dilarang. Campur baur itu jadi satu ya. Itu hukum asalnya haram, tidak boleh. Bisa kita kaji lebih dahulu tentang larangannya dalam Al-Quran yang barusan kita baca di poin ke
ke-7 tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika menceritakan para sahabat Nabi yang ingin menemui istri Nabi. Ya, yaitu wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kamu minta sesuatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir atau hijab. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Baik. Coba lihat teman-teman ya. Sampai ada keperluan pun tetap diperintahkan berbicara di balik tabir. Tujuannya tentu biar tidak banyak interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan. Karena jelas sangat besar godaannya jika itu terjadi, ya, apalagi sampai berdua-duaan. Ya, apalagi sampai berdua-duaan. Ini para sahabat mau ketemu istri Nabi apa di balik hijab. Ya, tidak langsung face to face ya. Bagaimana zaman kita sekarang itu ya. Tidak langsung jejeran gitu ya. Tidak. Ya, ini para sahabat memuliakan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang ayat tersebut beliau mengatakan wa kama nahaitukum atau nuhitakum ya anid dukhuli alaihin, sebagaimana dilarang bagi kalian masuk menemui istri Nabi, ya kadzalika begitu pula dilarang, ya begitu pula dilarang, ya sekali melihat mereka, yaitu melihat istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena istri Nabi sangat terhormat, tidak boleh sembarangan orang melihatnya. Walaupun ketika itu ada hajat penting untuk menemui mereka, tetapi ya tetap tidak boleh memandang mereka. Mungkin bisa di zoom lagi mas biar nggak terlalu kecil ya. Kalau ingin meminta sesuatu tetap diperintahkan dari belakang tabir. Ini makna apa? Larangan ikhtilat, campur baur laki-laki dan perempuan. Maka lihat pula beberapa tujuan dari cara sholat, misalnya akan terlihat bahwa ajaran Islam tidak menginginkan campur baur laki-laki dan perempuan. Makanya tidak boleh ya soft laki-laki perempuan itu campur aduk, itu nggak boleh. Ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayatkan oleh Ummu Salamah, ya, ya ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ya, Rasulullah SAW, ya, ya beliau mengatakan, ibunda Ummu Salamah mengatakan Rasulullah SAW jika salam dari salat para jamaah wanita kala itu berdiri. Beliau tetap duduk di tempat beliau barang sebentar sebelum beranjak. Kami melihat hal itu dilakukan supaya wanita bubar lebih dahulu sebelum berpapasan dengan para pria. Jadi di Masjid Nabawi pada saat itu sholat jamaahnya wanita itu yang bubar dulu itu para perempuan, bukan laki-laki. Kalau sekarang kembali ya, ibu-ibu bisa lebih betah di masjid, yang laki-laki pada bubar dulu ya. Ya, ibu-ibu betah, ada tilawah, ada baca zikir dan seterusnya. Ibu-ibu yang lebih lama. Ya, balik. Kalau di apa namanya? Di zaman Nabi ini apa? Wanita dulu yang bubar dari masjid supaya nggak petuan, nggak ketemu dengan jamaah laki-laki. Ya, lihat syariat ini mencegah pertemuan antara pria dan wanita karena memang campur baur itu tidak boleh kecuali jika sulit dihindari. Ya, ada pula hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha." Sebaik-baik saf laki-laki dalam salat berjamaah adalah yang paling depan dan yang paling jelek adalah saf yang paling belakang. Sebaliknya saf perempuan yang paling baik adalah yang paling belakang dan yang paling jelek adalah yang paling depan, kecuali ada penutupnya ya. Kalau zaman Nabi tidak ada hijab kayak zaman sekarang yang pakai tabir gitu ya, pakai kain, nggak ada. Ya. Jadi sholat paling baik bagi wanita itu paling belakang, pol. Nanti ke depan, ke depan, ke depan gitu ya. Adapun kalau sudah ada hijab, maka sebagian ulama mengatakan ya tetap saf pertama paling baik. Karena sudah tertutup. Ya, karena sudah tertutup. Kalau masjid-masjid sekarang yang tertutup ya, ya yang tertutup dengan rapat, maka apa? Ya, saf pertama lebih baik.
Kalau dikatakan bahwa yang paling baik bagi laki-laki adalah yang paling depan, sedangkan perempuan adalah yang paling belakang, menunjukkan bahwa memang antara laki-laki dan perempuan tidak boleh bercampur. Semakin dekat antara keduanya maka menimbulkan godaan semakin besar. Ya, baik. Maka disebutkan pula bahwa dahulu dibuat pintu khusus bagi wanita agar tidak berpapasan dengan pria di Masjid Nabawi. Tujuannya jelas agar tidak ikhtilat, keluar masjid langsung bur jadi satu laki-laki perempuan itu ya. Tidak. Ya, disebutkan dalam oleh Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, andai saja kita membiarkan pintu khusus untuk wanita. Nafi ketika itu lantas mengatakan falam yadkhul minhu Ibnu Umar hatta mata. Ibnu Umar tidak pernah masuk pintu wanita atau pintu khusus wanita hingga ia meninggal dunia. Berarti memang ada pintu khusus untuk wanita untuk masuk masjid ya. Baik. Kemudian sekarang masalah timbul ketika kita kuliah ya. Enggak cuma kuliah di pasar, di bis, di kendaraan umum, ya di mana-mana gitu ya. Di supermarket. Ini gimana? Maka bagaimana menghadapi tempat-tempat umum seperti pasar, rumah sakit, kampus-kampus yang pasti akan selalu ditemui dengan ikhtilat. Maka ada beberapa kiat di sini yang perlu teman-teman perhatikan. Karena hukum asalnya ikhtilat itu haram. Campur baurnya laki-laki dan perempuan itu haram. Ya. Maka ketika itu malah kita jumpai atau bahkan kita yang menjadi pelakunya, maka yang jelas yang pertama di dalam batin kita, di dalam hati kita, kita tidak ridho. Bukan malah senang, oh senang ya ketemu sama akhwat, ketemu sama perempuan. Ini malah nggak boleh. Tidak ridho, karena itu sesuatu yang tidak boleh. Ya, apa bukti tidak ridho? Maka dia akan tidak kerasan, tidak nyaman. Ya, dekat-dekat dengan wanita. Ya, kalau dia nyaman dekat-dekat wanita berarti hatinya ada sesuatu. Baik dia suka sama wanita tersebut atau yang lain. Ya, tidak boleh. Ya, maka hatinya harus tidak ridho. Ya, dengan yang semacam itu. Kemudian yang kedua, berusaha untuk meminimalkan pertemuan atau interaksi antara laki-laki dan perempuan. Seperti memisah tempat antara dua jenis kelamin tersebut dengan membuat pintu untuk masing-masing. Kalau dulu saya kuliah, ya itu ya, ini jurusan arsitektur ya, dulu saya kuliahnya di arsitektur UGM juga. Entah kenapa ya, jadi mungkin karena sudah terbiasa kita dari kecil dibiasakan terpisah. Alhamdulillah masyarakat kita memang sebagian apa sudah memperhatikan masalah ini. Di pengajian, di masjid, di tempat tempat takziah gitu ya, tidak campur baur. Kuliah juga demikian. Jadi teman-teman perempuan di sebelah kiri, teman laki-laki di sebelah kanan. Ya meskipun ada yang nakal ya, perempuan yang masuk ke tempatnya laki-laki, laki-laki masuk tempat perempuan ada. Cuman apa? Kebanyakan mayoritas itu memisahkan diri. Itu saya juga heran ya. Itu di kampus saya dulu. Ya nggak tahu kalau di kampus teman-teman ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya, dengan rajin menundukkan pandangan dan menyemangati jiwa untuk meninggalkan yang haram. Kalau kalau bisa kita misalnya, oh ini ada akhwat kumpul di sini, iya jangan dekat ke sini, duduknya agak jauh lah. Duduknya agak menjauh dari apa barisan perempuan. Ya, bukan malah di belakangnya gitu ya. Apalagi jejeran. Ya, maka ini bisa menimbulkan sesuatu dalam hati. Kemudian yang terakhir, kalau terpaksa berada di tempat yang ikhtilat, maka hanya dalam keadaan yang penting saja, urgen saja. Pasar misalnya. Bukan jadi kebiasaan. Ya kecuali orang yang jualan ya. Orang yang jualan pun, ya dia karena urgen, dia harus cari duit. Ya, makanya jangan suka yang namanya kebiasaan apa? Cuci mata. Cuci matanya ke pasar, cuci matanya ikhtilat. Ini nggak boleh. Justru bukan cuci mata, malah merusak mata dengan dosa. Kalau hajat sudah selesai, maka langsung segera pulang. Jangan malah betah di situ ya. Semoga Allah beri taufik kepada kita untuk menjauhi setiap larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ikhtilat ini terlarang? Tentunya ada bahaya yang terkandung di dalamnya sebagaimana kita bahas di poin yang pertama ya tadi ya. Ya, setiap larangan Allah, setiap larangan Nabi itu pasti ada bahayanya, ada kerusakannya apa? Laki-laki jadi ingin
Ya mohon maaf, ingin kepada perempuan syahwatnya jadi bergejolak, syahwatnya jadi naik. Akhirnya dia apa? Mohon maaf ya, kalau dia tidak punya iman, dia tidak punya sesuatu yang mengekang dirinya, akhirnya berzina. Perempuan juga demikian. Oh, lihat laki-laki ganteng, lihat laki-laki kekar, kemudian dia tertarik dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bayang-bayangin dan seterusnya. Ini timbul kerusakan, timbul mudarat. Ya, yang tidak halal bagi dia untuk melakukan. Demikian ya teman-teman. Jadi ya, sebisa mungkin teman-teman meminimalisir. Karena tidak mungkin kita akan kasih hijab di kampus ya. Yang ada adalah apa? Meminimalisir ya supaya laki-laki dan perempuan ini tidak campur baur. Kalau misalnya satu kelas bareng ya, maka ya nanti mungkin duduknya agak memisah dari yang perempuan. Kalaupun harus mengerjakan tugas bareng, maka jangan terlalu dekat sampai nempel-nempel itu ya, cukup ada jarak supaya tidak terlalu ini ya. Kalau meskipun jika seandainya bisa dengan alat komunikasi misalnya, ya tidak ketemu langsung itu lebih baik. Tapi kalau menimbulkan salah paham dan seterusnya nggak apa-apa ketemu, cuma apa ada jarak. Tidak dekat-dekat apalagi sampai dirangkul gitu ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai demikian ya. Tapi demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman minimalisir, bukan tidak boleh sama sekali. Boleh tapi diminimalisir. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang memudaratkan diri kita, membahayakan diri kita. Ya, demikian sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Moga silahkan jika ada apa namanya pertanyaan. Baiklah, terima kasih Ustadz atas sampaian materi yang telah disajikan. Sangat-sangat membantu dan memberikan insight sekali kepada kita semua. Mungkin pada peserta atau hadirin yang memiliki pertanyaan, boleh ditanyakan melalui chat ataupun bisa raise hand untuk bertanya secara langsung. Terima kasih. Saya persilakan kepada peserta, boleh bertanya. Sudah ada pertanyaan Ustadz di kolom chat Ustadz. Oh, gitu. Ustadz izin bertanya, bagaimana tanggapan Ustadz yang dulunya sudah menjauhi kegiatan yang mendekati telat, tapi sekarang berubah menjadi dekat istirahat karena liberal. Mohon maaf, sebelumnya sekarang sudah ada dibedakan menjadi muslim agamis dan muslim liberal. Terima kasih Ustaz. Ya, bagaimana tanggapan Ustadz menjauhi kegiatan yang mendekati ikhtilat, tetapi sekarang berubah mendekati ikhtilat karena liberal? Ya, ya, yang pertama, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang pertama, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban kita adalah menjaga hidayah. Jangan sampai karena kita pengen disebut si paling open minded, ya. Kalimatnya apa? Si paling open minded, kemudian kita menerima nilai-nilai sesuatu yang tidak diajarkan oleh syariat. Sekali lagi, semua yang kita bahas berkaitan dengan larangan-larangan tadi muaranya kepada kaidah yang saya sampaikan di slide pertama slide setelah judul ya tadi ya. Semua yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu pasti mengandung keburukan atau dominan buruk. Contohnya ini, ya orang yang dia tadinya mungkin tidak terlalu vokal, kemudian malah mendekati ikhtilat, malah kemudian kemudian jadi liberal karena itu. Ini karena apa? Karena merasa dirinya open minded dengan seperti itu. Ini keliru. Open minded, kita sebagai seorang muslim harus membuka wawasan, membuka pemikiran, tapi bukan maknanya menerima semua nilai-nilai yang tidak dibenarkan oleh syariat. Sehingga apa yang dimaksud open minded? Kalau menerima semua nilai, baik buruk kita telan mentah-mentah, bukan open minded namanya. Ini namanya sampah ditelan, kemudian rongsokan ditelan, kemudian akhirnya kita susah sendiri. Baik. Maka teman-teman perhatikan. Ya, ketika seorang dia terbiasa ya, mendekati sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan kepada larangan-larangan yang berikutnya. Ya. Maka dari itu,
ya, seorang yang sudah memiliki hidayah, sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya untuk menjaganya dengan terus pertama mengaji, belajar. Dua, cari teman yang saleh, ya, cari lingkungan yang baik. Ini penting 3 poin ini ya. Terus belajar, ya, cari teman yang baik, cari lingkungan yang baik, dan yang terakhir terus berdoa kepada Allah dengan mohon keistiqomahan kepadanya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Misalnya itu doa yang ada dalam Al-Qur'an. Tapi maka di sini ada istilah muslim agamis dan muslim liberal. Tidak ada istilah muslim liberal. Liberal ya liberal. Tidak ada istilah muslim liberal. Kenapa? Liberal apa artinya teman-teman? Ada yang tahu? Mungkin teman-teman bisa open mic. Apa maksud dari liberal? Apa dimaksud dengan liberal? Liberal itu apa? Libre, berarti kata libre ya. Libre. Apa itu libre? Bebas. Tidak mau diatur. Tidak mau terkekang. Padahal apa? Arti dari Islam. Apa itu Islam? Islam dikatakan oleh para ulama, Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang namanya Islam adalah pasrah dengan syariat Allah. Manut dengan syariat Allah. Dengan melakukan tauhid, dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan tunduk dengan mentaati semua perintah-perintah Allah. Itu namanya Islam. Orang yang melakukan semua perintah itu namanya muslim. Kalau ada orang mengaku muslim tapi tidak mau manut dengan aturan Allah, tidak mau manut dengan syariat, tidak mau tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, jangan ngaku jadi muslim. Enggak ada istilah muslim liberal, enggak ada. Kenapa? Muslim artinya manut, pasrah dengan aturan Allah. Liberal artinya nggak mau diatur. Mana ada, bisa jadi satu. Kalau dia mengaku jadi muslim, liberal nggak usah jadi muslim. Nggak usah jadi muslim. Karena dia nggak mau manut dengan aturan Allah, dia bukan seorang muslim. Ya. Makanya kalau ada orang ngaku, saya muslim tapi liberal, Anda bukan seorang muslim. Karena muslim harus manut dengan aturan Allah, manut dengan aturan Rasulullah. Kemudian dibalas. Itu kan penafsiran Anda saja, itu kan penafsiran yang Anda ikuti saja. Saya ikuti penafsiran. Ya harusnya update dong. Tafsirkan Al-Quran dengan kekinian dan seterusnya. Ya Allah ya Rabbi. Kalau semua orang dia diberikan ya keleluasaan untuk ngomong terkait dengan Al-Quran, ngomong terkait dengan hadis tanpa adanya kapasitas keilmuan yang memadai, rusak agama ini. Rusak semua orang. Di dalam hal akademik saja, teman-teman boleh nggak ngomong berkaitan dengan ilmu kedokteran sembarangan, kecuali dokter? Nggak boleh. Boleh nggak seorang bicara masalah teknologi, ya tukang becak, misalnya kalau dia ngerti ya nggak apa-apa. Sembarangan orang ngomong masalah teknologi, ya nggak boleh. Kenapa? Orang ketika berbicara bukan pada bidangnya, bukan sesuatu yang menjadi bidangnya, maka akan rusak. Sama. Dia tidak ngerti bahasa Arab, dia tidak ngerti bagaimana cara berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak punya alatnya, tidak punya apa namanya istilahnya tidak punya sarana untuk memahaminya. Oh dia akan pahami Al-Quran sendiri. Rusak. Jika dia saling, oh saya open minded, kemudian saya liberal, saya tidak seperti Anda dan seterusnya. Anda konservatif, Anda fundamentalis dan seterusnya. Terserah. Ya. Anda mau bilang apa? Yang jelas apa? Tidak ada yang namanya muslim, dia ngeyel dengan aturan Allah. Dia ngakali aturan Allah SWT. Kalau Allah sudah mengatakan A, ya A, tidak ada B, tidak ada C. Ketika Nabi sudah mengatakan B, ya B, tidak ada A, tidak ada C, tidak ada D, dan seterusnya. Itu seorang muslim. Al-istislamu lillah. Pasrah dengan aturan Allah. Itu seorang muslim. Berkaitan dengan aturan agama. Kalau urusan dunia, urusan teknologi, urusan pengembangan apa namanya keilmuan dunia, kita diserahkan sepenuhnya oleh syariat. Tidak diatur oleh Allah. Tapi urusan agama, urusan akhirat, ya tidak boleh sembarangan orang ngomong masalah itu. Orang kedokteran saja apa? Nggak boleh sembarangan ngomong masalah obat, nggak boleh sembarangan orang ngomong masalah ini penyakit apa, dan seterusnya, merusak. Sama. Orang nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti
ilmu untuk memahami itu, kemudian ngomong masalah itu, merusak umat. Contohnya apa? Orang yang aku liberal tadi. Maka orang-orang liberal ini merusak umat. Mereka adalah belatung di tengah umat Islam. Dia akan merusak umat. Maka saya katakan, kalau dia ngaku muslim liberal, nggak usah jadi orang muslim. Jadi liberal saja, nggak usah jadi orang muslim. Karena muslim harus taat kepada aturan Allah. Harus manut dengan aturan syariat. Tayyib. Belajar dengan ulama yang benar, belajar kepada ustadz yang memiliki pemahaman yang benar, bukan sembarangan, supaya tidak terjerumus pada pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti tadi. Coba bayangkan kalau setiap orang itu boleh ngomong masalah Al-Quran yang dia tidak punya tidak punya kemampuan untuk memahaminya. Bagaimana? Rusak. Agama Islam rusak. Jadi kita ada ulama yang benar-benar memiliki otoritas untuk menyampaikan ilmu saja itu banyak orang seperti mereka yang aku liberal, apalagi kalau nggak ada, apalagi kalau dikasih kebebasan, rusak agama. Baik, begitu Mas. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hasim yang telah menjawab pertanyaan dari Wahid. Mungkin kepada Wahid seperti itu ya jawabannya telah dari Ustadz, dapat dipahami dengan baik ya. Lalu ada pertanyaan lagi Ustadz dari saudara Harja Kurniawan. Baik, ya, ada pertanyaan lagi. Sebagai manusia biasa kan pasti memiliki nafsu baik laki-laki maupun perempuan. Nah, sejak SD mayoritas dalam kelas ada campur baur dengan teman-teman baik sesama jenis maupun lawan jenis. Sehingga sangat mungkin terjadi ikhtilat. Cara kita supaya bisa terhindar bagaimana, dan kalau semisal kita melirik lawan jenis secara tidak sengaja bagaimana? Taib. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kalau dia masih belum balik, maka belum terkena dosa. Anak kecil itu belum dibebani syariat, istilahnya belum mukallaf. Kalau teman-teman belajar di fikih, belum mukallaf, dia tidak terbebani dosa. Kecuali kalau dia sudah balik, maka dia wajib untuk mengetahui. Oleh karena itu sebenarnya anak-anak kaum muslimin ini harus memiliki pemahaman yang benar berkaitan dengan interaksi lawan jenis dari usia dini. Ya, sehingga pendidikan seksual, pendidikan itu juga penting, tapi dengan cara penyampaian yang benar, bukan cara pemahaman orang liberal. Yang apa harus dibuka vulgar-vulgar, tidak demikian. Diajari anak-anak kamu sama perempuan itu berbeda, perempuan itu punya kelamin sendiri, laki-laki punya kelamin sendiri. Nanti kalau kamu sudah gede, nanti kalau perempuan haid, kalau laki-laki nanti mimpi basah, itu diajarin dalam kitab-kitab fikih. Siapa yang mengatakan Islam tidak mengajari seperti itu? Orang tuanya saja yang tidak masukkan anaknya mengaji dengan benar, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara mandi besar, bagaimana cara membersihkan najis, apa penyebab-penyebab mandi, apa penyebab-penyebab mandi itu banyak. Hubungan suami istri ini ada pembahasannya dalam fikih, sehingga mengatakan Islam tidak mengajari edukasi seksual, ini keliru. Diajarkan, tapi oleh mereka yang ya pantas mengajari dengan cara yang benar, bukan di-setelkan video kemudian macam-macam dan sebagainya, tidak. Sehingga apa? Fitrahnya tetap lurus, laki-laki, perempuan ya perempuan, dan tidak punya pikiran macam-macam. Seperti itu ya. Adapun kalau masih kecil yang belum balik, maka tidak ada beban dosa bagi mereka. Adapun kalau sudah balik ya, ciri-ciri yang kalau laki-laki dia sudah mimpi basah atau berusia 15 tahun. Kalau perempuan dia sudah haid atau sudah berusia 15 tahun atau juga mimpi basah. Ya, kalau sudah itu maka dia harus menjaga dirinya supaya tidak ikhtilat. Cuma masalah di tempat kita kan pendidikan semacam ini sudah mulai nggak ada. Sekolah sudah mengurangi pelajaran agama, ya. TPA sudah tidak diminati lagi. Ya, sehingga pelajaran-pelajaran semacam ini sudah langka. Sehingga akhirnya muncullah generasi-generasi yang tidak paham bagaimana interaksi dengan lawan jenis. Ya, wal billah. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau masih kecil belum balik maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah balik selayaknya untuk dipisah. Ya, selayaknya untuk dipisah. Sehingga kalau Anda punya adik, ya, maka dikasih tahu nanti sama laki-laki jangan terlalu dekat. Ya, kamu sudah gede, kamu sudah punya perasaan dan seterusnya supaya kamu bisa menjaga dirimu. Seperti itu. Kita sebagai orang tua juga harus memberikan edukasi kepada anak kita. Baik. Demikian karena sudah jam 5 ya, kita cukupkan. Jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah
memberikan atensinya pada kesempatan sore hari ini. Semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah menjaga kita dari dosa-dosa yang tidak kita ketahui dan kita semuanya ya diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan semoga kita diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Saya izin pamit dulu ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hasim yang telah memberikan materi serta memberikan diskusi tanya jawab yang sangat baik untuk kita semua. Buat peserta yang telah hadir pada sesi hari ini, jangan lupa untuk mengisi tanya presensi yang telah ada di kolom komentar ya. Baik, untuk mengakhiri pada kajian sore hari ini, alangkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu untuk memenuhi kenangan-kenangan yang ada. Kepada panitia yang tugas, saya persilakan. Buat teman-teman sekalian, boleh mengkiam sejenak untuk dokumentasi ya. Kita tunggu hingga pukul 5 menit. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman hadirin sekalian bisa nyalakan kameranya untuk melakukan dokumentasi ya. Pada panitia yang bertugas, saya persilakan untuk mengambil dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada hadirin yang telah bergabung pada kajian sore hari ini. Saya sebagai MC mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam sikap maupun kata-kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kajian berikutnya. Semoga Allah memberkati kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair teman-teman. Jazakumullah khair teman-teman.